Semua. Ya, teman-teman, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-20. Yosua pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Yosua pasal 20 ayat 1 sampai ke-9. Teman-teman boleh mengikuti di pembacaan Alkitab ini di tempat masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yosua pasal 20, kota-kota perlindungan. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian. Katakanlah kepada orang Israel begini. Tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perataraan Musa. Supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana. Sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya semanusia dengan tidak ada niat lebih dahulu dan dengan hanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di dalam kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sichem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron di pegunungan Yehuda. Di seberang sungai Yordan di sebelah timur Yeriko, mereka menentukan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben dan Rumot dan Ramot di Gilead dari suku Gad dan Golan di Basan dari suku Manase. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana, dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan, dan setiap kita yang mendengar, membaca, merenungkan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, tema kita pada malam hari ini sesuai dengan yang sudah diberikan kepada kita, yaitu untuk apa kota perlindungan, ya? Untuk apa kota perlindungan? Dan teman-teman, di setiap daerah atau di setiap negara, di setiap bangsa memiliki peraturannya tersendiri, memiliki hukum tersendiri, dan termasuk negara Indonesia adalah negara yang menganut pedoman tidak bersalah sebelum terbukti bersalah, atau tidak ada hukuman bagi seseorang sebelum seseorang itu terbukti bersalah. Nah, pemerintah sebuah bangsa memerlukan sebuah pemerintahan yang akan mengatur bangsanya dan menata kehidupan bangsanya itu sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, sebagaimana jauhnya juga kita belajar di dalam firman Tuhan, bahwa sejak dahulu juga Tuhan telah juga menetapkan sistem atau memperlakukan sistem yang sama seperti ini, memiliki pemimpin, yaitu bagi bangsa Israel. Ya, bagaimana pada waktu itu Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk mengatur dan memimpin bangsanya. Salah satu di Nats atau perenungan kita malam hari ini, yaitu bagaimana mereka harus menetapkan kota-kota bagi mereka sebagai tempat perlindungan bagi mereka. Nah, teman-teman yang terkasih, di Nats yang kita baca pada malam hari ini,
firman Allah kepada Yosua adalah mengatakan kepada bangsa Israel untuk menunjuk atau untuk memilih kota-kota perlindungan bagi mereka, ya, menetapkan atau memilih kota-kota perlindungan bagi mereka. Kalau kita melihat pada versi yang lain dikatakan di sana designate of city, designate the city of refuge, ya. Jadi menunjuk sebuah kota untuk sebagai tempat berlindung bagi umat Tuhan. Ya, pada waktu itu. Seperti apakah penunjukan kota tersebut? Nah, di situ dikatakan as I instructed you through Moses, ya. Sebagaimana aku telah menginstruksikan kepadamu melalui perataraan Musa. Jadi, dalam pemilihan kota tersebut, teman-teman, Yosua tidak serta-merta menunjuk bangsa Israel untuk menunjuk kota itu bagi mereka dengan sembarangan. Tetapi ada aturan yang harus diikuti. Ada jalur yang harus diikuti sebagaimana Allah telah memerintahkan dengan instruksi yang betul-betul akurat melalui Musa. Nah, teman-teman yang terkasih, kota-kota apa saja yang dipilih dan ditentukan sebagai tempat berlindung bagi umat Tuhan pada waktu itu. Dan berapa kota itu yang harus ditentukan bagi umat pada waktu itu. Kalau kita melihat pemilihan kota ini sejak dari Bilangan, kemudian Ulangan diperintahkan kepada Musa, lalu berlanjut kepada Yosua, ini menandakan sebagai perwujudan kasih Allah kepada umatnya, sehingga di dalam aturan yang diberlakukan, seseorang yang tidak terbukti bersalah tidak diberlakukan hukuman sebelum dia terbukti bersalah. Itulah guna untuk pemilihan kota-kota tersebut. Lalu kota apa saja? Di dalam Bilangan pasal 35 ayat 15, teman-teman boleh lihat nanti, situ dikatakan 3 kota di seberang sungai Yordan dan 3 kota di tanah Kanaan. Jadi tidak berada di hanya satu tempat, ya teman-teman. Karena pada waktu Tuhan perintahkan untuk menunjuk kota perlindungan ini, yaitu ketika bangsa Israel menyeberang sungai Yordan kepada atau menuju kepada tanah Kanaan. Nah, tadi di ayat yang ke-7 di pasal 20 Yosua ini, di ayat ke-7 telah dijelaskan kota-kota apa saja. Teman-teman boleh memperhatikan Alkitabnya kembali. Situ di pertama dikatakan itu Kedes di Gilead dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat di Ulangan, teman-teman, pembagian pemberian kota itu, pertama itu dikatakan oleh Tuhan, pilih 3 wilayah bagimu, supaya ketika ada pembunuh dengan tidak sengaja, dia boleh melarikan diri ke sana. Dan kemudian dilanjutkan di ayat yang ke Ulangan pasal 19 ayat yang ke-9, dilanjutkan di situ, apabila kamu dengan setia mengikuti perintahku, mengasihiku, maka engkau akan bisa menambah 3 wilayah lagi untuk tempat engkau berlindung lagi. Jadi tidak sekaligus kalau kita lihat di versi yang bagian Ulangan, teman-teman. Jadi pemilihan atau penunjukan kota perlindungan itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan kepada Musa. Maka demikian juga harus diikuti oleh Yosua sebagai pemimpin Israel yang kemudian yang menggantikan Musa. Ya harus memilih, mengatakan kepada bangsa Israel untuk memilih kota-kota tersebut sesuai dengan apa yang Tuhan telah instruksikan, Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Kemudian teman-teman, kita sangat menarik untuk kita perhatikan, apa sih guna daripada kota perlindungan itu? Mengapa harus ada? Untuk apa? Apa tujuannya, teman-teman? For what? Ya, untuk apa? Untuk siapa-siapa aja kota perlindungan itu. Dan bagi umat sekarang, siapakah yang menjadi kota perlindungan itu? Nah, itu yang menjadi yang kita pelajari pada malam hari ini sesuai dengan tema kita. Untuk apa kota
perlindungan itu, teman-teman. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di bagian yang pertama, ayatnya yang kedua, di situ dikatakan, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi. Ya, tentukan bagimu. Kalau kita melihat terjemahan NIV dikatakan di situ, tentukan bagi dirimu sendiri. Bagi diri sendiri siapa? Bagi bangsa itu sendiri. Bagi umat itu sendiri pada waktu itu. Ya, tempat untuk berlindung. Ya, tempat untuk berlindung. Yang pertama, untuk apa tempat berlindung itu? Di situ dikatakan untuk mereka yang membunuh secara tidak sengaja, atau untuk mereka yang membunuh belum berniat sebelumnya, ya, belum meniatkan, oh aku akan melakukan pembunuhan, belum. Jadi ketika ia melakukan sesuatu kesalahan dengan tidak sengaja, maka ia dapat berlari ke kota perlindungan yang telah ditentukan itu. Tetapi kita harus memperhatikan bahwa penafsir menjelaskan bahwa jarak dari kota perlindungan, kota asalnya ke kota perlindungan itu adalah harus bisa dilalui dengan cepat oleh sang pembunuh. Bahkan di ayat yang ke-5 juga tadi dijelaskan, dilalui dengan cepat sang pembunuh dan jaraknya itu bisa ditempuh dalam waktu setengah hari. Ya, penafsir mengatakan demikian. Supaya kenapa? Supaya sang penuntut darah tidak lebih cepat untuk mengejar dia. Nah, teman-teman yang terkasih, kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka, supaya mereka tidak bisa mengalami hukuman atas tindakan tersebut sebelum mengalami atau sebelum diadili oleh para yang berwajib, teman-teman. Nah, kalau kita melihat di situ ada penuntut darah atau pembalas darah. Dalam bahasa Ibrani-nya dipakai kata goel, yang diartikan adalah sebagai wakil dari keluarga korban dari pembunuhan itu. Ya, sebagai wakil dari keluarga korban yang menuntut keadilan terhadap kasus yang terjadi itu. Jadi kalau kita melihat, memperhatikan teman-teman di dalam Kejadian pasal 9 ayat 6 pada Israel kuno pada waktu itu berdasarkan budaya, situ dikatakan bahwa barang siapa menumpahkan darah manusia dan darahnya akan tertumpah juga oleh manusia. Jadi kalau kita kembali ke prinsip seperti itu berarti nyawa ganti nyawa, ya, gigi ganti gigi, ya, darah ganti darah. Itu ya, barang siapa membunuh saudaranya, ya harus dihukum mati juga. Itu kata firman Tuhan. Tetapi di sini hal itu kita melihat tidak serta-merta Tuhan izinkan hal itu terjadi. Ada jalan lain yang harus diberlakukan. Ada jalan lain yang harus ditempuh oleh sang pembunuh itu. Sekali lagi, kota perlindungan ini tersedia bagi mereka yang tidak sengaja untuk melakukan pembunuhan tersebut. Dan yang kedua, teman-teman, kota perlindungan itu juga tersedia untuk siapa? Bukan hanya untuk sang pembunuh yang tidak sengaja tadi. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, di bagian terakhir juga, dikatakan di situ, ayat yang ke-9 dikatakan, itulah kota-kota yang ditetapkan pendatang yang ada di tengah-tengah, itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka. Jadi kota itu juga yang dipilih tadi, yang 6 tadi itu ditetapkan juga bagi bangsa Israel, bangsa asing ataupun pendatang yang ada di tengah-tengah mereka sebagai tempat mereka berdiam, sebagai tempat mereka berlindung, teman-teman. Jadi teman-teman yang terkasih, ada 2 fungsi atau guna tempat kota perlindungan di dalam Yosua pasal yang ke-9 ini. Dan di bilangan juga dijelaskan, teman-teman yang terkasih. Lalu teman-teman yang terkasih,
ketika sang pembunuh itu melarikan diri ke kota perlindungan itu, apa yang harus dia lakukan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam kota tersebut? Dikatakan bahwa ketika sang pembunuh itu melarikan diri ke kota perlindungan itu, dia harus terlebih dahulu berdiri di pintu gerbang kota itu dan menyatakan atau memberitahukan kasusnya atau perkaranya kepada para tua-tua yang berdiri di depan pintu gerbang kota itu. Ya, menurut kebiasaan para tua-tua kota pada waktu itu menghabiskan banyak waktu mereka di pintu gerbang kota. Ya, jadi maka ketika seseorang yang melarikan diri dari tempat asalnya kepada tempat itu, maka mereka akan memberikan tempat bagi dia setelah mendengarkan kasus dia, dan orang itu akan mendapatkan tempat perlindungan apabila ketika sang penuntut darah atau goel tadi datang, maka ia tidak diserahkan kepada sang penuntut pembalas itu, tetapi dia akan ditahan di dalam kota itu. Sampai berapa lama ia berada di dalam kota itu? Sampai kapan ia harus ada di dalam kota itu? Di sini kita melihat dikatakan di ayat yang ke-6 di situ dikatakan ia harus tetap diam di dalam kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati. Jelas ya teman-teman, dikatakan harus diadili terlebih dahulu di hadapan rapat jemaat, di hadapan rapat para umat, dan sampai imam besar mati. Berarti sebelum itu terjadi, dia tidak boleh kembali ke tempat asalnya. Dia tidak boleh pulang kepada rumahnya, kepada keluarganya. Harus betul-betul perkaranya itu terlebih dahulu terselesaikan. Harus betul-betul ia mendapat keadilan dari perkaranya itu terlebih dahulu. Lalu apa yang mau kita pelajari dari bagian ini? Kita mempelajari bagian ini bahwa tidak boleh ada main hakim sendiri. Sama halnya ya teman-teman, ketika di Indonesia ataupun di Pulau Nias ini terjadi sebuah kasus, misalnya kasus tabrak. Ya, kasus tabrak, tidak mungkin seseorang yang menabrak itu dia berencana terlebih dahulu, maka sehingga ketika ia menabrak seseorang, dia tidak serta-merta datang keluarga korban lalu membunuh dia juga seperti apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Tetapi dia mungkin akan diproses terlebih dahulu oleh pihak yang berwajib, lalu ditentukan apa saja hukuman yang akan ia jalani. Jadi tidak ada istilah main hakim sendiri. Ada dua prinsip yang ditunjukkan kepada kita di melalui nats ini, yaitu yang pertama yang mau kita lihat adalah Tuhan setia pada keadilan. Ya, Tuhan setia pada keadilan. Di sini kita melihat keadilan Allah di balik kota perlindungan itu, ada keadilan Allah ditetapkan bagi umatnya pada waktu itu. Dan yang kemudian adalah yang kedua, perlindungannya selalu ada sampai keadilan itu sendiri berdiri tegak. Ya, perlindungan Allah kepada umatnya ada sampai keadilan itu berdiri tegak. Jadi tidak ada kita melihat bahwa umat itu akan melakukan hukum sesuka hati mereka. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka pada waktu itu. Jadi teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat kota perlindungan bagi umat Tuhan pada malam hari ini, saya berpikir bahwa ini adalah kota-kota perlindungan ini digambarkan sebagai juga perlindungan siapa yang menjadi perlindungan bagi umat Tuhan di masa sekarang. Nah, Alkitab menerapkan gambaran kota perlindungan ini
kepada orang-orang percaya pada saat ini, di mana akan menemukan perlindungan yang sejati di dalam Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1, di situ dijelaskan bahwa Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan kita yang sangat hadir dalam kesulitan. Jadi saya ambil dari versi lain ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat di versi LAI. Jadi di situ dijelaskan bahwa Tuhan itu betul-betul perlindungan yang sejati bagi umat, kekuatan yang sejati bagi orang percaya, dan menjadi pertolongan yang hadir bagi umat Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Ya. Ada beberapa kali sang pemazmur juga menjelaskan atau mengatakan tentang Tuhan sebagai perlindungan yang sejati. Bukan hanya sekali dua kali. Bahkan di perjanjian baru juga di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-18 menegaskan bahwa Allah itu tidak pernah berdusta. Allah itu tidak pernah berbohong. Ia menjadi tempat penghiburan yang kuat bagi kita. Ia bagi siapa yang berlari mencari perlindungan itu akan mendapat pengharapan yang ada di hadapannya, mendapat sauh yang ada di hadapannya, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi, maka baik itu kota perlindungan bagi Israel pada waktu itu, maupun Kristus sebagai tempat perlindungan bagi umat sekarang, adalah merupakan suatu tempat yang mudah untuk dijangkau bagi setiap orang yang membutuhkannya. Tetapi perlu kita ingat ada perbedaan dari kota perlindungan bagi Israel dulu dan kota perlindungan bagi umat di masa sekarang. Yaitu apa, teman-teman? Orang-orang yang mencari perlindungan pada waktu itu, mereka mendapat perlindungan hanya di tempat. Meskipun di dalamnya ada nyata perlindungan Tuhan. Tetapi ada batas waktu. Ketika mereka sudah menyelesaikan kasus mereka boleh kembali. Tetapi pada saat ini adalah tempat perlindungan sejati kita di dalam Kristus itu adalah tidak pernah ada batas waktunya. Tetapi untuk selama-lamanya. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun problem kita, struggle kita dituntut untuk mencari Allah satu-satunya sebagai sumber kekuatan dan tempat perlindungan bagi kita. Ya, sekali lagi, kota perlindungan kita bukanlah suatu tempat, melainkan satu pribadi yang sempurna, yaitu Kristus. Di dalam Dia kita memperoleh double grace. Ya, double grace bukan hanya sebatas perlindungan yang melepaskan kita dari kesedihan, melepaskan kita dari kemiskinan, melepaskan kita dari kesulitan apapun, bukan. Tetapi ada double grace-nya, teman-teman. Kita beroleh pengampunan juga, dan kita memperoleh jaminan keselamatan untuk kehidupan kita. Jadi itu yang menjadi double grace yang kita temukan di dalam perlindungan yang sejati kita. Hari teman-teman, pada malam hari ini kita diajak, kita dituntut, we must know, we must remember that Christ is our true protection. In His hand, we are perfectly maintained. Ya, Kristus adalah perlindungan kita yang sejati. Di dalam tangannya kita terpelihara dengan sempurna. Jadi teman-teman, tidak ada yang bisa melandingi Kristus sebagai tempat perlindungan yang sejati bagi kita. Allah telah menunjukkan kasih setianya kepada bangsa Israel, bagaimana mereka harus mendapat keadilan dengan tempat, dengan kota perlindungan yang telah Allah sediakan. Maka kita juga umat Tuhan yang sekarang, kita diberikan tempat perlindungan yang sejati, yang kekal untuk selama-lamanya, yaitu Kristus Tuhan sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan kepadamu malam hari ini. Kami boleh Tuhan diingatkan, diteguhkan kembali
bahwa Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi tempat perlindungan yang sejati bagi kami. Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu dan keadilanmu kepada umatmu pada waktu itu. Mereka mendapat tempat yang sejati, kota perlindungan sebagai tempat mereka berlindung di dalam bahaya apapun. Maka bagi kami juga saat ini Engkau telah menjadi kota perlindungan itu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk apapun yang kami hadapi, untuk apapun yang kami rasakan, apapun yang kami gumulkan. Kiranya kami kembali selalu mencari Allah, berlindung kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.